Rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam kebahagiaan. Selamat datang di Serpihan Debu Channel, kawan-kawanku, teman-temanku, saudara-saudaraku semua. Semoga Anda semua diberi kelimpahan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan tidak lupa untuk bahagia. Terima kasih bagi Anda-Anda yang sudah subscribe ke channel saya. Dan juga saya minta tolong untuk disupport bagi Anda-Anda yang baru saja mampir ke channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share juga boleh. Channel saya bebas untuk membagikan konten-konten video ini. Semoga video-video yang dibagikan bisa bermanfaat untuk orang banyak ataupun hanya sekedar hiburan. Mari kita tonton video-video selanjutnya, terutama video kali ini. Terima kasih, selamat menonton teman-teman. Video kali ini video dari channelnya Lia Lestari Journey yang judul videonya dengan tema karma bukanlah hal mistis. Untuk menonton sendiri di channelnya nanti akan saya tautkan di link deskripsi, tautan video maupun tautan channelnya teman-teman untuk menonton lebih lengkap dengan kualitas gambar maupun suara yang lebih jernih maupun dengan kualitas yang lebih bagus. Mari silahkan kita tonton. Semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi penambah pengetahuan tentang apa itu karma dan pengetahuan baru tentang hal-hal apa itu karma menurut pandangan dari saudari Lia Lestari ini. Beginilah cara kerja karma, dan ternyata manusia itu bisa terbebas dari karma dan hidup melampaui karma itu sendiri. Jika kalian mengalami kebangkitan spiritual dan sudah mengalami peningkatan kesadaran secara signifikan, mungkin kalian sudah mulai menyadari bahwa kita sebenarnya hidup dalam sebuah hukum alam yang tidak lepas dari hukum sebab akibat. Agama-agama kuno menyebut hukum alam ini sebagai karma. Jika kita berbuat baik, maka kita juga akan menuai ganjaran kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka kita akan menuai keburukan. Mungkin ada di antara Anda yang mulai punya pikiran, apakah sebenarnya kita hidup di dunia ini sebenarnya sedang membayar dan menuntaskan karma juga? Apa benar, dengan menuntaskan karma, maka kita bisa meraih level spiritual yang lebih tinggi, bahkan tercerahkan? Orang zaman dulu juga ada yang menyatakan, ketika manusia masih memiliki tanggungan karma, maka manusia akan terus berinkarnasi. Setelah manusia sadar dan terbebas atau bersih dari karmanya, maka manusia akan berhenti reinkarnasi, dan akhirnya bisa menunggal kembali kepada Yang Maha Pencipta. Lalu bagaimanakah karma bisa bekerja di kehidupan kita? Bagaimana agar di kehidupan kita yang sekarang, kita bisa menuntaskan karma? Dan apakah mungkin manusia itu bisa melampaui karma? Bukankah karma itu sebuah hukum alam yang pasti terjadi? Jika kamu tidak bahagia dalam hidup dan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam sebuah siklus karma. Karma bukanlah hal yang mistis, apalagi ajaran sesat. Teman, kita berhenti sebentar. Karma itu bukanlah hal yang mistis. Jadi menurut saudari Lia Lestari ini, karma itu sebenarnya sangat logis. Jadi bisa diterima oleh akal pikiran kita, dinalar juga bisa secara ilmiah sebenarnya. Makanya dia bukanlah hal mistis. Karena kita kan sekarang banyak sekali ya bahwa karma itu mistis, karma ini aliran yang begini, yang begitu. Itu kalau dalam agama tertentu ada yang bilang itu musyrik dan lain-lain. Jadi ini perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya karma itu sangat logis. Oke, kita lanjut. Karma bukanlah hal yang mistis, apalagi ajaran sesat. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan akan menghasilkan konsekuensinya. Kamu yang terjebak dalam siklus karma punya kesempatan untuk keluar dari karma dan menjalani realita yang lebih baik lagi. Bahkan kamu juga bisa menuntaskan karma yang merupakan bawaan dari past life atau kehidupan sebelumnya yang siklusnya terus berulang di kehidupan sekarang. Dan kamu juga bisa membentuk DNA baru yang bebas dari karma dan bisa menurunkan DNA ini ke anak cucumu sehingga siklus karma tidak berulang di mereka dan mereka menjadi generasi emas. Bagaimana caranya?
Karma awalnya adalah istilah yang diperkenalkan oleh agama-agama kuno di Asia yang bercorak politeisme seperti Hindu, Buddha, atau Jawa kuno. Meskipun karma tidak diakui ada dalam agama-agama Samawi, di mana agama Samawi sekarang menjadi agama yang memiliki penganut terbesar di dunia, namun istilah karma tetap populer sampai sekarang, terutama di negara-negara Asia. Dan banyak juga yang meyakini, terlepas dari mereka mempercayai agama yang memperkenalkan istilah karma ini atau tidak, banyak yang percaya bahwa karma itu nyata dan selalu terjadi dalam kehidupan. Karma banyak diyakini sebagai ketika kita melakukan hal baik, maka kita akan mendapatkan ganjaran baik. Begitu pula sebaliknya. Dalam agama Kristen, ini selaras dengan hukum tabur tuai. Manusia akan menuai apa yang mereka tabur sebelumnya. Dalam filosofi agama-agama kuno, bahkan dikatakan bahwa manusia yang sekarang hidup sebenarnya pun mereka banyak yang terlahir kembali atau bereinkarnasi dalam rangka membayar karma mereka yang sudah menjadi hutang sejak kehidupan sebelumnya atau past life. Dan banyak yang meyakini bahwa manusia tidak akan moksa sebelum mereka berhasil menuntaskan karma-karmanya. Selama karma tersebut masih ada dan belum lunas, maka manusia akan terus bereinkarnasi dan menjalani kehidupan yang sengsara di bumi. Bagaimana sebuah karma bisa tercipta dan bekerja sehingga membuat manusia hidup dalam siklus membayar karma terus-menerus? Dalam filosofi Hindu, seperti yang dijelaskan oleh Sadhguru dalam buku Karma berikut ini, dijelaskan bahwa tubuh manusia sebenarnya terdiri dari 5 elemen, yakni tubuh fisik atau Annamaya Kosa, tubuh mental atau Manomaya Kosa, tubuh energi atau Pranamaya Kosa, tubuh eterik atau Vijnana Maya Kosa, dan tubuh kebahagiaan atau Ananda Maya Kosa. Karma sebenarnya terjadi pada tubuh fisik, mental, dan energi. Karma adalah tindakan pada 3 level, yakni level tubuh, pikiran, dan energi. Apa yang manusia lakukan pada 3 level ini, yakni di tubuh, pikiran atau mental, dan energi, maka akan selalu meninggalkan residu atau jejak pada diri manusia. Dalam buku karma ini juga dijelaskan bahwa manusia selalu mengupdate karma setiap hari berdasarkan tindakan yang manusia lakukan pada ranah fisik, mental, dan energinya. Dalam filsafat Hindu, manusia tidak secara aktif mengalami tubuh fisik, mental, dan energi, tapi manusia mengalami karma, dan ini tidak bisa dihentikan. Manusia mengalami jejak karma sepanjang waktu. Itulah kenapa ada istilah manusia bisa terjebak di pola karma yang sama terus-menerus. Dan inilah yang membuat manusia terus mengalami reinkarnasi. Beginilah cara kerja karma menurut ajaran Hindu. Apapun yang Anda lakukan pada tubuh, pikiran, atau energi akan meninggalkan jejak-jejak tertentu. Jejak-jejak ini menimbulkan kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan ini adalah vasana atau bau. Berdasarkan vasana yang dipancarkan manusia, manusia terus menarik situasi-situasi tertentu ke hidup manusia itu sendiri. Akhirnya, yang mendekat kepada Anda dan yang menjauh dari Anda ditentukan oleh vasana atau bau yang memancar dari Anda sendiri. Dan vasana Anda ternyata tergantung pada jenis memori residual atau konten karma yang Anda miliki. Yang mana sebenarnya karma itu berawal dari mindset yang terletak di pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia sendiri. Tapi sebenarnya setiap orang bisa memilih untuk tidak menjadi korban dari vasananya. Artinya, manusia punya pilihan untuk tidak terjebak dalam siklus karma. Terlebih jika karmanya itu negatif dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Yang dibutuhkan di sini adalah kesadaran untuk mengubah mindset. Sebab dengan mengubah mindset, manusia juga bisa mengubah kebiasaan dan perilakunya. Dengan kesadaran, manusia bisa mengubah kebiasaan menjadi pilihan dan mengubah kompulsi menjadi kesadaran untuk menjalani hidup secara lebih mindful dan bermakna. Dalam buku karma ini juga ditekankan karma itu seperti software yang terinstal dalam pikiran bawah sadar kita. Dan sebenarnya manusialah yang menulis software itu sendiri. Manusia juga bisa menguninstall software karma lama dan menginstal software karma yang baru agar realita manusia bisa berubah dan manusia terbebas dari siklus karma. Dan ini bisa dilakukan melalui kesadaran murni ketika Anda sudah sadar siapa diri Anda. Ini sudah bisa dilakukan ketika Anda sudah menemukan diri sejati Anda atau guru sejati. Jika Anda sudah sadar atau sudah menemukan diri sejati,
Lalu bagaimana sih caranya menulis ulang karma agar bisa terbebas dari siklus karma dan hidup damai serta bahagia? Kita akan membahas di konten selanjutnya, tapi sebelumnya di part berikutnya kita akan membuktikan bahwa sebenarnya karma itu adalah sesuatu yang sangat ilmiah dan sangat bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan terkini. Jadi, karma itu bukan hanya sebatas pengetahuan mistik, bukan hanya sebatas filosofi agama kuno saja, apalagi ajaran sesat. Karma adalah sesuatu yang ilmiah dan nyata. Bagaimana penjelasannya? Kita lanjut di part kedua di konten ini. Karma awalnya adalah istilah yang banyak diperkenalkan oleh agama-agama kuno yang bercorak politeisme, terutama Hindu, Buddha, Jawa kuno, dan masih banyak lagi. Selama ini, karma banyak dipahami masyarakat sebagai mirip dengan hukum tabur tuai dalam agama Kristen. Singkatnya, kalau manusia melakukan kebaikan, maka akan menuai kebaikan juga. Begitu pula sebaiknya, manusia akan menuai apa yang dia tabur sebelumnya. Apakah pendapat ini benar? Secara singkat, iya, benar. Tapi cara kerja karma itu tidak sesimpel itu. Cara kerja karma ternyata sangat berkaitan dengan hukum-hukum ilmiah. Dan karma itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sains. Cara kerja hukum karma itu ternyata sangat berkaitan dengan organ tubuh kita sendiri, di mana tubuh kita adalah kendaraan kita selama hidup di dunia ini. Kalau kita menyadari cara kerja karma, kita bisa terbebas dari siklus karma dan bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Jika kalian membaca buku karma dari Sadhguru ini, ternyata ada beberapa pemahaman karma yang agak keliru yang beredar di masyarakat. Sebenarnya, karma itu tidak ada hubungannya dengan pahala dan hukuman atau dosa. Karma juga tidak ada hubungannya dengan Tuhan di langit, pembalasan ilahi, kebajikan dan dosa, baik buruk, Tuhan dan iblis, atau surga dan neraka. Karma bukanlah suatu sistem eksternal tentang kejahatan dan hukuman. Tapi karma adalah dasar ilmiah dari seluruh eksistensi. Karma adalah sebuah hukum alam yang akan selalu berjalan, baik diyakini manusia ataupun tidak. Karma bukanlah suatu hukum yang dipaksakan dari atas atau dari langit. Karma adalah siklus batin yang berjalan tanpa sadar, yang diciptakan oleh manusia sendiri dari dalam dirinya. Karma ini bekerja secara bawah sadar, yang tidak disadari manusia dalam kesehariannya. Dan karma ini bekerja secara kompulsif dan siklis. Maksudnya gimana? Kompulsif adalah kecemasan di mana pikiran itu dipenuhi dengan pola pikiran yang menetap atau fixed mindset dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia, sehingga tanpa disadari manusia seperti dipaksa untuk terus-menerus mengulang tindakan tertentu. Dalam jangka waktu lama, ini akan menyebabkan stres yang signifikan dan mengganggu keberfungsian sehari-hari. Dan karma itu bersifat siklis, artinya jika kita tidak pernah menyadari karma kita, maka kita akan cenderung mengulang-ulang lagi karma yang sama terus-menerus. Yang diulang di sini adalah pola kejadian atau perilakunya, sehingga manusia akan menerima kehidupan atau ganjaran yang cenderung sama terus-menerus. Karma sebenarnya adalah sebuah sistem kehidupan yang terletak di pikiran bawah sadar kita sendiri. Ingat, pikiran manusia itu ada dua, pikiran sadar atau conscious mind dengan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Celakanya, pikiran bawah sadar itu mengontrol 80-90% kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika pikiran bawah sadar kita itu mayoritas menyimpan karma buruk, maka keburukan juga akan cenderung terjadi di kehidupan kita. Inilah sebabnya kenapa ada manusia yang mengalami kemiskinan menahun, stres terus-menerus, dimanfaatkan orang lain terus-terusan, terus mengalami kegagalan dalam hidup atau mengulang hal-hal buruk dalam hidupnya. Sebenarnya, apa yang terjadi dalam hidup manusia itu tergantung pada apa yang dimiliki oleh gudang karma, yang berawal dari mindset-mindset mereka yang semuanya berlokasi di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah perpustakaan karma yang luar biasa besar. Dan ingat, pikiran bawah sadar manusia itu terus berkembang tanpa izin kita, dan tanpa kita sadari. Sebenarnya, pikiran bawah sadar adalah tempat pemrograman manusia. Baik buruknya manusia, beruntung atau apesnya kehidupan manusia itu tergantung dari apa yang manusia simpan dalam pikiran bawah sadarnya. Jika Anda cukup sadar atau sudah pernah mempelajari ilmu pikiran bawah sadar, maka Anda bisa membentuk blueprint untuk diri Anda sendiri.
Karma kita yang terletak di pikiran bawah sadar ini sebenarnya turut berperan penting dalam menciptakan cetak biru atau blueprint manusia. Dengan memahami hukum dan siklus karma, berikut cara kerja karma, maka Anda akan menjadi pencipta dari nasib Anda sendiri. Ketika Anda sudah bisa menerima dan mengatakan bahwa inilah karma saya, maka artinya Anda telah menerima hidup Anda dan Anda bersedia bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Dengan mengalihkan tanggung jawab dari Tuhan ke diri Anda sendiri, maka Anda telah menjadi penentu takdir Anda dalam hidup. Inilah hikmah dari menyadari hukum karma. Dengan demikian, Anda tak lagi menyalahkan keadaan dan tak lagi menyalahkan Tuhan atas apa-apa yang terjadi di diri Anda. Karena Anda mulai sadar bahwa realita Anda adalah refleksi dari apa yang Anda ciptakan dari dalam diri Anda sendiri. Ingat, pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar, dan perasaan adalah ranah batin manusia. Pikiran dan perasaan berperan besar dalam bagaimana Anda menciptakan realita yang ada di luar diri Anda. Menurut ulasan Sadhguru dalam buku Karma ini dijelaskan bahwa karma itu seperti software yang sebenarnya sudah ditulis oleh manusia itu sendiri secara bawah sadar. Jika manusia tidak pernah menyadari dan menulis ulang software karma ini, maka hidup manusia, rutinitas dan polanya akan seperti dipaksakan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dia akan menjadi manusia yang dikontrol oleh realita dari luar diri, bukan dia yang membuat realitanya sendiri. Karma adalah software yang bisa ditulis ulang, dibuang, atau dijauhkan. Lalu bagaimana sebuah karma itu terbentuk? Jika kalian ingin tahu lanjutannya, komen di bawah video ini, nanti akan saya buatkan kelanjutannya. Dan buat kalian yang ingin memiliki buku-buku yang ada di dalam video ini, kalian bisa klik keranjang kuning yang ada di TikTok saya dengan cara klik playlist yang ada di akun TikTok saya, lalu klik keranjang kuningnya dan check out dari situ. Jangan lupa untuk follow TikTok saya juga di @lia_lestari29 untuk mengetahui update buku-buku menarik lainnya. Jika kamu tidak bahagia dalam hidup dan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam sebuah siklus karma. Karma bukanlah hal yang mistis, apalagi ajaran sesat. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan akan menghasilkan konsekuensinya. Kamu yang terjebak dalam siklus karma punya kesempatan untuk keluar dari karma dan menjalani realita yang lebih baik lagi. Bahkan kamu juga bisa menuntaskan karma yang merupakan bawaan dari past life atau kehidupan sebelumnya yang siklusnya terus berulang di kehidupan sekarang. Dan kamu juga bisa membentuk DNA baru yang bebas dari karma dan bisa menurunkan DNA ini ke anak cucumu sehingga siklus karma tidak berulang di mereka dan mereka menjadi generasi emas. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di online kelas minggu ini dengan tema Rahasia Karma, Past Life, Penyembuhan, dan DNA. Kelas ini juga dilengkapi dengan meditasi dan hipnoterapi untuk membantu kamu keluar dari siklus karma. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang karena belum tentu saya akan buat online kelas begini lagi. Jadi begitulah video dari Saudari Lestari, penjabaran tentang apa itu karma. Jika Anda tertarik dengan video-video lainnya dari beliaunya, nanti silahkan cek di deskripsi video ini ya. Nanti akan saya tautkan linknya, link channel maupun link video yang kali ini kita lihat bersama-sama. Dan juga kalau memang Anda juga tertarik untuk membeli produk-produk berupa buku ataupun yang lain-lain dari Saudari Lia Lestari via TikTok, nanti juga saya tautkan link VT dari Saudari Lia Lestari, VT TikToknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton bersama-sama. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi pepadang kalau dalam istilah bahasa Jawanya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah mengunjungi channel saya. Tidak lupa, jangan lupa untuk subscribe bagi saudara-saudara, teman-teman yang belum subscribe, dan juga kalau suka silahkan ditinggalkan jejak, like, komen. Terima kasih sekali lagi. Salam damai rahayu.